mulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu bersama, dipimpin oleh Iksan. Silakan Iksan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Iksan. Nah, link daftar hadirnya Ibu nanti share di grup WhatsApp-nya, nanti diisi ya. Supaya kalian fokus, ada baiknya nih kita bermain dulu nih supaya melatih konsentrasi dan fokus kalian. Kita bermainnya sambung kata. Ibu mulai ya. Ibu bilang belajar baca. Alif. Baca buku. Ambar. Masak. Sri. Masak nasi. Oh, nasi uduk. Latihan konsentrasi sedikit ya, supaya kalian lebih fokus untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai materi yang hari ini, Ibu mau tanya-tanya dulu mengenai pembelajaran sebelumnya. Masih ada yang ingat nggak kita belajar apa? Cara mengisi SSP PPN dan PPNBM. Kalau Nia? Masa pajaknya harus diberi tanda silang, Bu, SSP-nya. Ya, itu yang kemarin juga kita perhatikan sekali. Oke, kita akan belajar hari ini mengenai SPT, PPN, dan PPNBM. Ya. Nah, ini ada kompetensi dasarnya. Nah, bisa menerapkan prosedur dan melakukan pengisiannya. Nah, tujuannya yaitu kalian bisa menerapkan petunjuk pengisiannya, bisa menganalisis data, dan juga bisa mempraktekkan pengisian. Ya. Nah, berikutnya ini ada sedikit materi. Ini pengantar saja untuk ke pembelajaran hari ini. Nah, pengertian SPT PPN. Ada yang masih ingat kepanjangan dari SPT? Yunita? Surat pemberitahuan, Bu. Surat pemberitahuan. Ya. Betul, surat pemberitahuan. Nah, kalau SPT PPN berarti apa? Tanur? Surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai. Iya. SPT PPN itu surat pemberitahuan. Ini memberitahu siapa ya? Arum? Izin pajak atau pemerintah, Bu? Iya, betul. Berikutnya adalah mengenai dokumen sumbernya. Kira-kira yang menjadi sumber data untuk pengisian SPT PPN itu apa ya? Ambar? Apa ya, Bu? Faktur pajak mungkin? Sekarang ini ada sebuah berita ya. Nah, ini ada kasusnya. Tolong dibacakan dulu oleh Joan. Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur berhasil mengamankan 2 pengemplang pajak asal Malang dan Pasuruan. DP menerima uang pelunasan PPN dari pembeli, tetapi setelah itu tidak melakukan pembayaran atau penyetoran atas PPN yang telah dipungut tersebut. Terima kasih ya Joan, sudah dibacakan beritanya. Setelah mendengarkan Joan membaca artikel ini, apa nih yang bisa kalian lihat dari artikel ini? Coba, Alif. AB dan DP tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. Negara rugi jika banyak pengusaha yang mengemplang pajak. Tanur? Bu, hukumannya itu di penjara ya? Hukumannya penjara atau bukan? Menurut Sri bagaimana, Sri? Mungkin di penjara, Bu, karena sudah merugikan. Iksan? Menurut saya sih bisa di penjara, Bu, atau hanya kena denda aja. Sebenarnya kalau kita telat melaporkan SPT PPN itu juga kita sudah kena denda. Itu biasanya kurungannya bisa 3 bulan sampai 1 tahun. Kalau begitu bagaimana cara mengisi dan menyampaikan SPT PPN dengan benar agar tidak kena hukuman ya, Bu? Jika tidak mau kena denda, maka pelaporannya tidak boleh telat. Nah, kalau pengisiannya, kalian harus mencarinya sendiri nih. Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya, dan sedikit mengubah nih anggotanya, supaya kalian bisa bekerja sama dengan semuanya. Jangan hanya teman-temannya itu aja, ya.
Kelompok 3-nya Hilmi, Alif, Cahya, dan Tiara ya. Untuk awal ini kalian hanya mencari video atau artikel yang mengenai pengisian SPT masa PPN. Ya. Kelompok mana nih yang sudah dapat nih? Kelompok 2? Kelompok 3 siapa nih yang ketemu? Alif, ketemu nggak Alif? Banyaknya video mengenai SPT, Bu. Di SPT, nggak apa-apa. Coba linknya dituliskan di chat meet-nya ya. Oke, Bu. Arum, ketemu Rum? Ini berarti SPT PPN 11 kan ya, Bu? Iya, betul. Ketemu Bu videonya. Ya udah, di-share dulu di chat meet-nya. Nanti Ibu akan coba buka salah satunya. Kita akan mempelajarinya ya. Nita, Arum yang 11-11 ya, dapatnya tadi ya. Terlihat nggak layarnya? Terlihat, Bu. Kemudian ini adalah formulir 111A1. Untuk 11A1 ini adalah untuk barang-barang ekspor formulir B2. Ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke, cukup sampai di bagian itu saja ya, yang bagian-bagiannya. Tidak sampai ke induk atau formulir AB. Dari yang video kalian saksikan itu, kan disebutkan bagaimana cara mengisi ya, bagaimana cara mengisinya. Bisa kalian identifikasikan langkah-langkahnya? Coba Hilmi. Pengisinya dari formulir yang paling belakang. Iya. Nah kalau Nia, Baca baik-baik setiap formulir untuk apa aja, jangan salah masukin. pajak masukan dalam negeri diinputnya di formulir apa? Tiara mungkin ingat? Formulir 11B2, Bu. 11-11B2. Sekarang kalian harus mengerjakan LKPD-nya di Classroom ya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, yang akan kalian buka ini, LKPD. SPT, PPN, dan PPNBM. Nah, ini ada 2 bagian. Ada format SPT-nya. Format SPT-nya ini sama persis seperti yang tadi di video. Nah, seperti ini. Tapi ini bentuknya per sheet, tidak langsung ke bawah semua. Mau masukkan 11A1 berarti klik yang 11A1. Transaksi pertama masuknya nanti ke formulir apa? Kalian analisis dulu. Baik, mengerti sampai di sini? Paham tugasnya? Paham, Bu. Oke. Nah, kalian akan diskusi lewat WhatsApp grupnya saja. Silahkan berdiskusi dulu terlebih dahulu bersama kelompoknya. Ibu akan pantau saja. Selamat mengerjakan. Sudah selesai kan tugasnya yang untuk dipresentasikan hari ini? Sudah, Bu. Yang akan presentasi pertama kelompok 1 ya. Ini siapa nih akan presentasi nih? Iksan, Bu. Iksan ya? Sudah Iksan, silakan Iksan, presentasikan. Ini hasil dari kerja kelompok 1. Hasil analisis soal nomor 1. Kasus terdiri dari 5 kasus. Kasus kedua, formulir 1111B2. Keterangannya pembelian barang dalam negeri, pajak masukan. Ini transaksi 2 dan 3. Ditaruh di formulir 1111B2. Terima kasih. Sudah, tapi jangan ditutup dulu ya Iksan ya. Iya, Bu. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Nanti ditanggapi oleh kelompok 1. Kelompok 3. Siapa yang mau bertanya nih? Cahya mungkin? Untuk soal nomor 1, ini pengerjaannya sedikit berbeda dengan kelompok kami, yaitu di bagian pembelian barang dengan kredit. Bukankah itu masuknya ke formulir 1111B3, Bu? Coba dijawab kelompok 1. Sri? Tadi yang belum jawab. Jadi semua transaksi pembelian yang termasuk pajak, masukan baik yang dibeli tunai atau kredit, jadi yang masuknya ke formulir 1111B2. Bagaimana Cahaya? Lalu yang masuk ke formulir 1111B3 apa? Atau bisa kelompok yang lain? Nia mungkin? Bantu jawab ya.
Kelompok 1 yang formulir 11.11.3 kan tertulisnya pajak masukan dapat dikreditkan. Kalau baca-baca di internet sih itu banyak ya, tapi contohnya mungkin gini, ada transaksi pembelian sebelum pengusaha ditetapkan sebagai PKP. Nah, faktur pajaknya tidak dapat digunakan, tapi tetap dilaporkan di formulir itu, gitu Bu? Betul ya, yang tadi dijelaskan oleh Nia. Terima kasih ya kelompok 1 atas presentasinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, PowerPoint-nya menarik, kerjasama kelompoknya baik. Nah, apa yang bisa kita simpulkan nih tentang materi SPT, PPN, dan PPNBM ini? Hilmi, coba Hilmi. Kesimpulannya kira-kira? Kita harus melakukan pengisian SPT PPN dengan benar sesuai peraturan pajak, Bu. Ya. Kalau mau ada yang nambahin nggak? Yunita, coba. Pengisian SPT PPN harus berdasarkan bukti faktur pajak atau dokumen lainnya. Tidak boleh asal mengarang. Iya, benar. Tidak boleh asal ngarang. Jadi kalian ini dari pembelajaran sebelumnya ini kalian sudah bisa menunjukkan nama dan bentuknya formulir SPT PPN. Nah, kalian sudah bisa identifikasi nih langkah-langkah pengisiannya seperti apa. Merujuk dari video yang ada juga. Harapannya setelah mempelajari kasus-kasus tersebut, toh kalian nanti ketika terjun di dunia kerja juga bisa melakukan atau menganalisa data dari faktur pajak yang ada. Coba kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini nih. Bagian mana nih yang sulit kira-kira atau belum dipahami? Widya, masih ada yang belum dipahami nggak kira-kira? Saya masih bingung, Bu. Sebenarnya ketika mengerjakan latihan tadi kan tidak semuanya formulir itu diisi ya. Seharusnya harus terisi semua atau tidak ya, Bu? Bagaimana ini menurut yang lain? Fani, harus diisi semua atau tidak, Fani? Diisi sesuai data yang dimiliki perusahaan saja. Iya, betul. Diisi sesuai data yang dimiliki oleh perusahaan saja. Nah, apa nih gunanya kita mempelajari materi hari ini? Ambar? Gunanya kita mengetahui cara pengisian SPT PPN dan tahu juga kalau melakukan kecurangan dalam melaporkan PPN bisa dihukum. Ya, itu karena dari kasusnya tadi ya. Pokoknya kalau kita melakukan kecurangan dalam menyampaikan SPT PPN, dalam hal PPN melaporkan PPN-nya, kita bisa kena hukuman. Hukumannya bisa apa aja tadi? Tanur. Apa Tanur tadi hukumannya kita apa sih? Penjara. Ya, di penjara atau selain di penjara dia kena denda ya. Ya, jadi ini juga akan membuat kalian dalam nantinya jika kalian sudah bekerja ya, juga harus hati-hati. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, kalian harus menyelesaikan evaluasinya ya. Evaluasi SPT, PPN, dan PPNBM yang ada di classroom-nya. Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih ya. Kalian sudah bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang masih sakit, segera disembuhkan ya Widya ya. Kalau begitu kita sudahi ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.